Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 18 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 8 sampai 14 Oktober tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui alam ciptaannya. Saat kita menatap langit dengan bintang-bintang di malam hari, atau saat kita berdiri di puncak gunung dan melihat keindahan laut dari kejauhan, disitulah kita mengakui kebesaran Tuhan Sang Pencipta. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ia menempatkan setiap elemen bumi dengan tepat dan mengatur setiap pergerakan di alam ini dengan tertib. Kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Kita dapat mengenal alam melalui ciptaannya. Alam ciptaan Tuhan melambangkan keagungan kuasa dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, kitab Mazmur berisi nyanyian pujian dan doa. Pujian kepada Allah dan ikatan persekutuan dengan Allah menjadi unsur penting dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur 104 ini berada pada bagian keempat kitab Mazmur yang terdiri dari Mazmur 90 sampai 106. Mazmur 104 berisi pujian dan pengakuan tentang kuasa, kebesaran, dan keajaiban Allah Israel. Pujian dalam Mazmur ini unik karena berbicara secara dua arah. Pemazmur bergantian menyapa Allah secara pribadi dengan sebutan engkau pada ayat 1 dan 2, dan bernyanyi kepada jemaat tentang Allah dengan sebutan dia dalam ayat 3 sampai 18. Pemazmur memuji Allah seraya mengundang pendengarnya untuk turut memuji Allah karena karya-karya ciptaan dan pemeliharaannya, kekuasaannya atas bumi, dan kemurahannya kepada semua makhluk hidup. Di dalam ayat 1-9, Mazmur ini diawali dengan seruan kepada diri sang pemazmur sendiri
untuk memuji Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupannya, yakni jiwanya. Pujian ini didasari pada pengakuan tentang Tuhan sebagai Allah yang sangat besar dan dahsyat. Kebesaran Tuhan tampak dari semesta yang diciptakan. Jika kebesaran dan keagungan seorang raja terlihat dari jubah kebesaran, tahta, singgasana, kereta kuda, dan istana, maka Tuhan lebih besar dari raja manapun di muka bumi ini, sebab Tuhan berpakaian keagungan dan semarak. Terang menjadi selimut, langit adalah tenda, dan awan-awan yang bergerak di atas sayap angin sebagai kendaraan. Angin sebagai suruhan, dan api yang menyala sebagai pelayan. Inti dari bagian ini adalah Tuhan adalah Raja. Segala ciptaan tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, dan segala ciptaan itu diatur oleh Tuhan untuk melayani Tuhan Sang Pencipta. Ayat 10 sampai ayat 18, Allah memelihara semua yang diciptakannya. Ia memberi makanan dan minuman bagi hewan dan tumbuhan. Allah menjadi sumber kehidupan yang menjamin kelangsungan hidup segala makhluk. Allah melepas mata air ke lembah-lembah dan mengalirkannya di antara gunung-gunung sehingga tersedia air yang segar bagi hewan-hewan. Ia mengeluarkan makanan dari dalam tanah sehingga hewan dan tumbuhan serta bumi dapat kenyang karena pekerjaan Tuhan. Segala makhluk bergantung dari Allah sebagai pemelihara kehidupan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya sebagai lambang keagungannya. Tuhan telah menempatkan dan mengatur pergerakan setiap elemen bumi secara ajaib. Nah, bagaimanakah kita manusia meresponi keagungan Tuhan itu? Kita harus mengingat bahwa kita pun adalah ciptaan Tuhan. Jika burung-burung memuji Tuhan dengan kicauannya, bunga-bunga bermekaran dengan indah untuk menunjukkan keagungan kuasa Tuhan, maka biarlah hidup kita juga senantiasa memuji Tuhan. Perilaku kita menjadi berkat, patutlah menyatakan kasih Tuhan. Pekerjaan dan pelayanan kita hendaknya menyatakan kuasa dan hikmat Tuhan. Kehidupan kita bersama sesama haruslah menyatakan keharmonisan cinta Tuhan sebagaimana keharmonisan alam semesta. Seluruh ciptaan telah diatur Allah sedemikian rupa hingga masing-masing berada pada jalur dan waktu yang telah disediakannya. Bulan tidak akan pernah menjadi matahari, begitu pula sebaliknya. Binatang yang keluar pada siang hari akan beristirahat di malam hari. Tumbuh-tumbuhan yang berbunga pada musim semi tidak akan berbunga pada musim dingin, dan seterusnya. Begitu pula dengan kita. Meskipun kita adalah bagian tertinggi dari segenap ciptaan Allah, kita tetap berada di bawah kendali Allah. Jadi ketika sukses dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan kita dan lain sebagainya, itu bukan karena hebatnya kita tanpa campur tangan Allah. Saudara-saudara, Tuhan berjumpa dengan kita di alam sekitar kita. Jika Tuhan telah menciptakan semua yang baik, menata semua yang indah dan mengatur semua yang ajaib, maka menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan memelihara keindahan alam di sekitar kita, agar menjadi kesaksian iman kita bagi semua orang. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi. Kita memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan kehidupan bersama di bumi. Manusia dan alam semesta haruslah saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Saat ini, persoalan lingkungan menjadi persoalan serius. Oleh sebab itu, kita mesti berjuang dan bergerak bersama dalam aksi-aksi untuk pelestarian lingkungan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi pemakaian bahan plastik yang sulit terurai, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitar kita.
Marilah kita menjaga keindahan dan kekayaan alam ini, saudara, sebagai anugerah Tuhan, bukan saja untuk kita di masa kini, tapi juga untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.